pada hari ini, Jumat, tanggal 1 bulan Maret tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Barat Daya yang baru saja dilantik ini adalah pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang pertama. Jadi tercatat dalam sejarah perjalanan provinsi ini. Hari ini tadi kita baru saja menyaksikan pengambilan sumpah janji dan kemudian pelantikan pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Setelah tadi pimpinan sementara memimpin lembaga ini lebih kurang menjelang 3 bulan dengan berbagai capaian yang luar biasa. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pimpinan sementara yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya di awal-awal pembentukannya dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tapi kita yakini bahwa semua yang sudah dilakukan ini telah memberikan nuansa wujud yang akan dilanjutkan oleh pimpinan tetap yang terdiri dari ketua dan wakil ketua 1 serta wakil ketua 2. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka salah satu kekhususan dari otonomi khusus Papua itu adalah adanya lembaga yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini merupakan lembaga resmi pemerintah, sehingga di Provinsi Papua ada 3 pilar, ada 3 kekuatan, yaitu eksekutif, yaitu gubernur dan jajarannya, kemudian legislatif, pimpinan DPR, P dan anggota, dan Majelis Rakyat Papua, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua, yang disebut sebagai lembaga representasi kultural. Jadi kalau gubernur dan jajarannya disebut sebagai lembaga eksekutif, pimpinan DPR dan anggotanya disebut sebagai lembaga legislatif, maka pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua disebut sebagai lembaga representatif orang asli Papua. Dan ini 3 kekuatan. Ada 1 tungku yang di dalamnya ada 3 batu. Karenanya harusnya pemerintah di Papua ini lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah di provinsi lain, karena ditopang oleh tiga pilar. Kalau 2 pilar saja mungkin gampang itu, wajan bisa terbalik, tapi kalau sudah 3 batu harusnya kuat. Tapi kenapa kita masih menemukan ada kelemahan
kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Satu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, karena kita belum bisa merekatkan ini, hubungan di antara tiga kekuatan ini. Oleh karena itu, saya berharap mari kita membangun kolaborasi, kita membangun sinergitas, kita membangun kerjasama, kita saling menghargai supaya betul-betul pemerintahan yang ada di Papua ini kuat. Kalau pemerintahan kuat, baru bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Kalau pemerintahannya tidak bersatu, jadi ada istilah pemerintah dan ada istilah pemerintahan. Ya, kalau pemerintah itu gubernur dan jajarannya. Tapi kalau pemerintahan di Papua itu ada tiga kekuatan itu. Kalau pemerintahan saja di tempat lain, di provinsi lain, itu gubernur dan DPR-nya. Ya, jadi kalau saya bilang pemerintahan di Papua berarti tiga kekuatan ini, tapi kita masih merasakan belum optimal. Terakhir sudah ada ini Pak Otto dan teman-teman. Undang-undang yang baru membentuk lagi namanya BP3OKP. Badan Pengarah Otonomi Khusus Papua. Yang keduanya langsung Wapres. Anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, 1 orang, ada 6 orang wakil dari kita semua. Untuk apa? Untuk memberikan penguatan terhadap pelaksanaan otonomi khusus. Itu artinya sebelumnya belum kuat, makanya perlu penguatan. Jadi jangan sampai lembaga-lembaga ini, ya, kita ada DPRP, nanti lagi sebentar kita punya DPRP. DPRP, ya, beda dengan DPRD, Pak. Kenapa namanya DPRP? Karena anggotanya ditambah 1/4. Kalau tidak ditambah 1/4, namanya DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Tapi karena ditambah 1/4, beda dengan provinsi yang lain, maka namanya Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya. Ini jadi lembaga politik kita, DPR-nya, lembaga kultural kita, MRP-nya, ini beda dengan di tempat lain, di provinsi lain. Karena ada banyak hal yang beda juga yang kita buat, tapi bedanya yang untuk kemajuan, bedanya untuk pembangunan.